pagi hari ini ya. Pertama saya mohon maaf ya, di minggu kemarin hanya saya share materi video ya karena saya penugasan dari UPN. Nah, untuk pertemuan kemarin ya kalian diperkenalkan dengan satu metode EOR ya yang real EOR ya. Artinya kalau yang kita pelajari sebelum UTS itu adalah water flooding, itu sebenarnya belum termasuk metode EOR, belum termasuk enhanced oil recovery. Tetapi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa perhitungan-perhitungan dan juga perancangan yang ada dalam water flooding itu juga digunakan sebagai dasar dalam perancangan dan juga pemahaman ya mekanisme dalam EOR, bagaimana kenaikan recovery itu diperoleh dari menginjeksikan fluida injektan ya untuk EOR. Itu dihitung menggunakan perhitungan pada water flooding, dan juga secara operasional pelaksanaan water flooding dan juga pelaksanaan EOR itu biasanya hampir sama ya. Ada sumur injeksi yang harus dioperasikan, juga harus dirancang pattern atau pola injeksinya, dan juga keseimbangan atau material balance dari fluida yang diinjeksikan dan juga fluida produksi itu harus dipertimbangkan ya, sama untuk water flooding atau injeksi air dan juga untuk EOR. Nah, sehingga EOR itu juga bisa juga dianggap sebagai enhanced water flooding ya. Jadi water flooding yang diperbaiki lah ya, yang ditambah dengan zat-zat untuk memperbaiki performance dari recovery-nya. Nah, yang sudah kita sampaikan sebelumnya itu adalah mengenai solvent flooding ya, atau injeksi zat pelarut. Nah, tujuan dari solvent flooding kemarin adalah untuk membentuk suatu keterlarutan atau sifat namanya miscibility ya, atau keterlarutan, bagaimana minyak itu bisa larut membentuk satu fasa dengan fluida injektan. Nah, harapannya dengan terbentuk satu fasa antara fluida injektan dan minyak, maka kedua fluida ini akan mengalir bersama ya dari reservoir menuju ke sumur produksi ya, kemudian nanti di atas akan dipisahkan. Nah, salah satu solvent yang saat ini paling menjanjikan ya, dilihat dari segi teknis maupun dari segi ekonomis dan juga dilihat dari aspek lingkungan kemarin adalah CO2 atau karbon dioksida ya. Seperti kita ketahui, gas karbon dioksida itu adalah gas greenhouse ya, gas rumah kaca yang berperan untuk terhadap global warming atau pemanasan global. Sehingga ketika greenhouse gas itu dapat dimanfaatkan untuk untuk keperluan lain yang bisa memberikan keuntungan, maka di situ menjadi nilai plus terhadap penggunaan metode CO2 flooding tersebut. Sebenarnya secara riset atau secara penelitian, CO2 flooding itu sudah diteliti sejak lama ya, sejak tahun 1970-an. Tetapi tentu dengan banyak pertimbangan yang harus dilihat ya, penerapan secara full scale itu belum cukup banyak ya karena banyak faktor seperti ketersediaan CO2 ya, karena tentu saja ketika kita ingin mengambil CO2 yang sudah ada di atmosfer, tentu usahanya akan sangat besar ya, karena CO2-nya itu sudah tersebar. Nah, maka yang paling mungkin adalah dengan mengambil CO2 dari sumber-sumber penghasil gas CO2 seperti misalkan di PLTU atau di lapangan migas yang menghasilkan CO2 dalam jumlah besar, atau dari industri petrokimia atau industri pupuk ya, di mana disitu dihasilkan gas CO2 dalam jumlah besar. Nah, dengan hal tersebut maka penerapan CO2 flooding itu dapat dilaksanakan secara ekonomis ya. Yang tadinya CO2 itu akan terbuang sebagai polutan, dia bisa diinjeksikan. Tetapi dengan banyak pertimbangan, belum banyak lapangan itu menerapkan secara full scale atau skala besar.
ya. Tapi penelitiannya tentu terus dikembangkan karena potensinya yang sangat bagus. Apalagi jika nanti dalam penghematan atau pengurangan emisi CO2 itu ada namanya karbon, apa istilahnya ya, karbon value atau apa gitu ya. Jadi negara yang penghasil CO2 itu diturunkan, dia akan mendapatkan insentif. Nah, berbeda dengan negara yang menghasilkan CO2 atau mengeluarkan CO2 dalam jumlah besar ke atmosfer, itu akan mendapatkan yang mungkin semacam denda ya. Nah, dengan itu menjadi suatu insentif ekonomis yang menarik, sehingga nanti depannya penggunaan metode CO2 flooding itu dapat menjanjikan. Nah, itu adalah review sekilas dari metode solvent flooding, khususnya adalah metode CO2 flooding yang kemarin juga sudah dijelaskan. Dan mekanismenya juga kemarin sudah dijelaskan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan coba kenalkan dengan metode berikutnya dari EOR, ya, yaitu metode chemical EOR atau metode EOR yang memanfaatkan bahan-bahan kimia ya untuk meningkatkan recovery dari reservoir. Nah, secara umum ya recovery dari oil ya dari reservoir itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahap ya. Tahap primer. Ya, tahap primer itu baik secara alami, alirannya terjadi secara alami atau dengan memanfaatkan energi buatan seperti pompa dan lain metode lainnya. Kemudian untuk secondary recovery ya, pada saat energi dari primary recovery itu sudah berkurang, maka dapat digunakan metode secondary recovery yaitu water flood atau injeksi gas. Nah, kita yang kemarin dipelajari cukup banyak adalah water flood, adapun injeksi gas tidak terlalu kita pelajari secara detail ya, tetapi secara prinsip tujuannya sama ya, baik itu untuk melakukan penyapuan fluida dari reservoir atau juga untuk pressure maintenance. Nah, adapun enhanced oil recovery itu adalah tahap selanjutnya dari tertiary recovery yang intinya adalah perbaikan performance dari kedua secondary recovery, apakah water flood ataupun gas injection. Nah, kemarin kita sudah pelajari yang solvent flooding ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari chemical flooding. Nah, agar suatu seperti disampaikan sebelumnya bahwa tidak ada metode EOR yang paling bagus ya, yang ada adalah metode EOR yang paling cocok. Oleh karena itu, suatu lapangan itu harus dilihat dulu karakteristiknya. Nah, setelah dilihat karakteristiknya, baru kemudian dilakukan yang namanya screening. Ya, dari tabel karakteristik itu, baik itu karakteristik fluida maupun karakteristik batuannya, maka dapat kita lakukan screening ya seperti kita screening pasien. Oh, ini pasien ini harus dilakukan ini. Nah, ini juga sama. Untuk metode chemical itu juga ada parameter screeningnya, terutama dari sifat fluida seperti API gravity ya, kemudian viskositas minyak, komposisi minyak, kemudian juga karakteristik reservoir seperti jenis formasi, ketebalan reservoir, kemudian permeabilitas dan juga kedalaman. Nah, di sini jika kita lihat ya, untuk penerapan chemical flooding itu sebenarnya lebih cocok untuk minyak, tipe minyak yang masuk ringan, intermediate dan minyak ringan ya, minyak sedang dan minyak ringan. Dimana kita lihat di sini API gravity-nya itu kalau bisa lebih besar dari 20 ya, lebih besar dari 15 atau 20. Dan juga untuk viskositas minyak di reservoir itu juga tidak bisa yang terlalu tinggi ya. Nah, dari sini maka jika kita punya lapangan minyak dengan reservoir yang sangat dengan viskositas yang sangat tinggi, misalkan sampai 1000 centipoise ya, minyaknya sangat kental, maka penggunaan chemical flooding tidak terlalu efektif. Nah, jadi di sini perlu kita lihat karakteristik minyak, kemudian komposisi,
Nah, terutama di sini nanti untuk penggunaan alkaline flooding, ya, salah satu metode chemical flooding harus ada kandungan asam organik di dalam hidrokarbon. Ya. Nanti apa tujuannya dapat kita lihat nanti. Kemudian juga saturasi minyak awal, artinya pada saat akan dilakukan metode chemical flooding, berapa jumlah minyak atau persentase minyak yang ada di reservoir. Ya, ini tentu terkait dengan keekonomian. Ya, faktor ini terkait dengan ekonomi. Ya. Ekonomi. Ya, ini kalau ini terkait nanti dengan apa istilahnya, efisiensi recovery. Efisiensi recovery. Ya. Kemudian terkait dengan reservoir, ya, di sini terlihat bahwa untuk chemical flooding itu lebih pas untuk batuan reservoir yang berupa sandstone, ya, atau batu pasir. Kenapa? Karena sandstone itu relatif lebih homogen. Karakteristiknya itu lebih homogen. Mengapa diperlukan batuan yang homogen untuk melakukan chemical flooding? Nanti akan kita jelaskan kemudian. Kemudian terkait dengan permeabilitas dan juga ketebalan ini sebenarnya tidak terlalu kritikal, ya, artinya dengan permeabilitas yang kecil, ya, 10 milidarsi itu sudah cukup, ya. Kemudian juga untuk kedalaman tidak terlalu kritikal. Kalau untuk kedalaman sebenarnya ini terkait dengan suhu. Karena seperti kita ketahui, reservoir semakin dalam maka suhunya itu akan semakin tinggi. Nah, untuk penerapan chemical flooding itu sebaiknya tidak dilakukan pada suhu yang terlalu tinggi karena nanti bahan kimia tersebut akan mengalami degradasi, terutama untuk polimer. Polimer itu akan mengalami degradasi pada suhu yang tinggi, sehingga penggunaan metode chemical flooding itu juga harus memperhatikan aspek suhu reservoir yang terkait dengan kedalamannya. Maka kita lihat di sini tidak boleh terlalu dalam. Itu adalah screening awal untuk melihat apakah lapangan yang akan kita lakukan EOR itu cocok untuk penggunaan chemical flooding. Nah, secara umum metode chemical EOR, chemical flooding itu dapat kita bagi menjadi 4, ya. Yang pertama adalah alkalin. Ya, alkalin flooding adalah injeksi bahan kimia yang bersifat basa. Ya, seperti kita ketahui alkalin itu kan basa. Ya. Ingatkan basa itu adalah pH lebih besar dari 7. Mengapa kita injeksikan zat yang bersifat basa ke reservoir? Ya. Karena ketika basa ini diinjeksikan ke reservoir, dia akan bereaksi dengan kandungan asam organik yang ada di hidrokarbon. Sehingga tadi kenapa untuk penerapan alkaline flooding diperlukan cocok untuk hidrokarbon dengan kandungan asam organik yang tinggi, karena reaksi antara basa atau alkalin dengan kandungan asam organik di hidrokarbon akan membentuk yang namanya in situ surfaktan. Jadi campurannya akan membentuk surfaktan. Kemudian dengan adanya surfaktan di situ akan menurunkan tegangan permukaan. Tegangan permukaan di antara batuan dan juga minyak, ya, sehingga diperoleh suatu karakteristik yang lebih mudah mengalir, ya. Minyak itu lebih mudah mengalir dan tidak terikat atau terjebak di dalam pori-pori. Nah, biasanya alkalin yang digunakan itu bisa NaOH atau natrium bikarbonat. Ya. Intinya di sini nanti akan dihasilkan ion OH-. Ion OH- ini akan bereaksi dengan asam organik. Yang pertama, kemudian yang kedua, chemical yang kedua adalah surfaktan, pengisolan. Ya, di sini aplikasinya adalah dengan menginjeksikan surfaktan. Surfaktan itu sebenarnya kalau bahasa gampangnya ya sabun. Surfaktan adalah suatu zat surface active agent. Ya. Jadi zat yang ketika dimasukkan ke suatu sistem yang
yang tidak campur ya, yang di situ memiliki tegangan permukaan yang tinggi atau tegangan antar muka yang tinggi. Contoh seperti kita ketahui kan antara air dan minyak itu tidak nyampur ya, karena di situ ada tegangan permukaan. Kenapa ada tegangan permukaan? Karena ketika kita masukkan tetesan minyak ke dalam air, dia akan membentuk droplet ya, untuk droplet seperti ini. Droplet hanya adalah droplet. Ini kalau di gelas, kalau di dalam batuan, nah ini ada batuan ya, batuan akan membentuk seperti ini. Ini misalkan air, ada droplet minyaknya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, minyak akan terperang. Nah, jika kita injeksikan ya surfaktan melewati pori-pori ini, maka yang tadinya droplet dia akan menyebar seperti ini, ya, akan menyebar sehingga dia akan bisa mengalir bersama dengan surfaktan tersebut. Ya sama kalau kita lagi nyuci piring ya, nyuci piring yang di situ banyak minyaknya, banyak lemaknya, kita gunakan sabun cuci piring. Tadinya lemak itu nempel di piring ya, dengan kita gunakan sabun cuci maka dia akan terlepas. Ya. Nah, prinsipnya sama seperti itu. Tujuannya adalah menurunkan interfacial tension. Nah, kalau yang alkalin itu menggunakan in situ surfaktan, ya surfaktan yang terbentuk di reservoir karena ada reaksi. Kalau surfaktan flooding, surfaktan itu kita injeksikan dari permukaan. Ya, dari permukaan kita injeksikan melalui sumur injeksi, kemudian dia akan mengalir melalui pori-pori batuan dan akan operasinya akan sama dengan. Kemudian yang berikutnya adalah polimer flooding. Nah, seperti kita ketahui ya, pada water flooding ada namanya mobility ratio. Mobility ratio itu adalah mobilitas. Mobilitas lambangnya adalah lambda dari injektan per mobilitas dari oil. Nah, seperti kita ketahui, mobility ratio itu kita inginkan kalau bisa yang rendah. Nah, untuk kasus injeksi air atau water flooding, maka kita ketahui bahwa air itu lebih mudah mengalir di dalam pori-pori dibandingkan minyak, sehingga rasio mobilitasnya akan tinggi. Nah, efek dari rasio mobilitas yang tinggi, dia akan menurunkan ya kemarin efisiensi displacement ya, juga akan menurunkan sweep efisiensi ya, pada rasio mobilitas yang tinggi. Nah, dengan menggunakan polimer maka mobilitas dari fluida injektan itu akan dikurangi, ya, akan diturunkan sehingga secara umum rasio mobilitas akan turun sehingga dapat meningkatkan displacement efisiensi dan juga sweep efisiensi seperti yang dijelaskan di water flooding dulu ya. Jadi yang tadinya berupa air, nah dengan polimer, larutan polimer itu akan membentuk suatu larutan yang viskos. Jadi mirip seperti gel ya, mirip seperti agar-agar, tapi mungkin tidak sekental agar-agar, tapi mirip seperti itu. Nah, yang viskos ini dia akan ya memperbaiki rasio mobilitas. Nah, karena efek tersebut biasanya polimer itu digunakan untuk lebih digunakan untuk memperbaiki sweep efisiensi. Karena kalau terhadap displacement efisiensi ya ada perbaikan tetapi tidak terlalu banyak. Berbeda dengan surfaktan dan alkalin. Khususnya surfaktan itu dia meningkatkan displacement efisiensi tetapi tidak berpengaruh ke sweep efisiensi. Nah, dari masing-masing faktor tersebut makanya kemudian juga dilakukan injeksi kombinasi antara surfaktan polimer atau alkalin surfaktan polimer. Tujuannya adalah masing-masing chemical itu akan berperan sesuai fungsi masing-masing ya. Yang surfaktan istilahnya membersihkan, yang polimer itu dia menyapu. Jadi ada SP atau AST. Nah, kalau penulisan seperti ini maka yang diinjeksikan ke reservoir lebih dulu itu yang
paling yang ditulis paling depan. Nah, di sini polimer biasanya diinjeksikan belakang aja untuk menyatu. Nah, masing-masing metode itu ya, ini adalah tipikal penggunaannya, tipikal operasinya. Untuk polimer flooding ini tentu berdasarkan istilahnya field case study. Field case study. Ya, dari aplikasi yang sudah dilakukan di lapangan yang terdahulu, kira-kira seperti ini. Ya, jadi polimer flooding rata-rata kenaikan recovery-nya itu 5%, dan penggunaan polimer itu sekitar 1 ton polimer untuk tiap penambahan 1 barrel minyak. Kemudian untuk micellar polimer ini ultimate recovery-nya paling tinggi ya. Nah, di sini displacement efisiensinya naik, kemudian sweep efisiensinya juga naik. Nah, ini ultimate recovery-nya incrementalnya 15% penambahan recovery-nya. Tapi tentu saja itu terkait dengan penggunaan chemical-nya. Ya, cukup banyak di sini 15 sampai 25 pound per barrel atau sekitar 10 kilo. Nah, nanti tinggal dikalikan berapa harga dari surfaktan ya. Alkalin polimer, nah ini juga tidak terlalu banyak. Nah, di sini adalah penggunaan chemicalnya 35 sampai 45 pound per barrel. Ya. Kemudian yang paling tinggi adalah ini ASP. Tapi tentu saja untuk aplikasinya ya tidak. Oh ya udah berarti kalau gitu ASP saja. Enggak, tentu nanti akan dilihat keekonomiannya. Ya, yang paling optimal keekonomiannya mana? Karena bisa jadi hasilnya besar, tetapi biayanya untuk ASP juga lebih besar. Nah, nanti ada yang paling optimal. Nah, gambarannya kira-kira seperti ini aplikasinya di reservoir. Ya, jadi misalkan untuk suatu pattern 5 spot, ya, masih ingat ya kemarin 5 spot itu berarti ada 5 injektor, ya kemudian ada 1 produser di tengah. Ada 4 injektor dan 1 produser di tengah. Nah, dari masing-masing injektor itu akan menginjeksikan tadi urutan apakah SP atau ASP atau hanya surfaktan saja. Nah, biasanya chemical itu dia diinjeksikan dalam suatu bentuk namanya slug. Slug itu adalah satu chemical diinjeksikan dalam volume tertentu, misalkan 0,1 per volume. Ya. Nanti tinggal dikonvert berapa barrel yang diperlukan. Nah, diinjeksikan, ya kemudian di belakang chemical tersebut nanti diinjeksikan chemical berikutnya tergantung dari skema yang digunakan. Kalau ASP berarti alkalin dulu diinjeksikan, baru kemudian surfaktan, baru terakhir adalah polimer. Nah, di sini tentu ya karena chemical tadi pertimbangannya adalah biaya, ya chemical itu terkait dengan biaya. Maka harus dioptimalkan berapa jumlah berapa jumlah slug atau volume yang optimal untuk diinjeksikan. Tentu kita mikirnya, oh, kalau diinjeksikan terus-terusan secara kontinu, tentu recovery-nya akan lebih bagus, ya, lebih baik. Tapi tentu biaya yang dikeluarkan akan lebih besar, sehingga harus dioptimal. Ya, nah di sini kita lihat, ya, pertama adalah adanya chemical, ya, chemical for releasing oil ini biasanya surfaktan atau micellar. Ya. Chemical for mobility control ini polimer. Yang ini menguras, yang ini menyapu. Ya. Bersihkan, ini menyapu. Nah, polimernya pun tidak semuanya polimer ya, karena mahal. Baru di belakang polimer itu baru diinjeksikan air. Ya. Ada driving fluid-nya adalah air. Jadi skemanya seperti itu ya, skema dari chemical flooding, tidak secara kontinu. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan terkait dengan chemical flooding.
Rivaldi, Rizky, ada yang ingin ditanyakan? Halo, Rivaldi. Ya, terdengar ya suaranya. Oke, yang lain. Yunita Ismawati. Ada yang ingin ditanyakan terkait materinya? Halo, Yunita. Ya, terdengar juga ya suaranya. Siapa lagi? Talia Eza Purhani. Ada yang ingin ditanyakan terkait materinya? Saya masih bingung yang poin keempat tadi Pak, yang ASB. Ya, poin. Yang combination itu. Oh, ini kombinasi. Ya, jadi masing-masing chemical itu kan memiliki keunggulannya masing-masing. Tadi alkalin itu dia membentuk in situ surfaktan. Karena terbentuk surfaktannya itu di tempat, ya, maka sebenarnya surfaktan yang dihasilkan itu tidak terlalu efisien ya, tidak terlalu bagus lah, karena kan faktornya banyak. Bisa jadi reaksi itu terbentuk, bisa jadi tidak. Kalau reaksi tidak terbentuk, maka surfaktan tidak terbentuk di reservoir. Namun alkalin itu keunggulannya dia harganya murah. Ya, alkalin itu harganya murah. Kemudian surfaktan atau larutan miselar. Ya, kalau miselar itu gambarannya mungkin ini. Kalau kalian mungkin ada yang suka kalau habis pakai make up terus ngebersihin make upnya, itu kan ada yang micellar water ya, yang ada merek tertentu gitu kan. Nah, itu contoh larutan micellar. Dia dapat melarutkan lah istilahnya, atau membentuk emulsi, mikroemulsi. Nah, surfaktan dan micellar itu dia memiliki kelebihan. Kelebihannya adalah dapat membentuk emulsi sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan antara minyak dan air. Nah, polimer itu memiliki kelebihan, dia dapat meningkatkan efisiensi penyapuan atau sweep efisiensi. Nah, kalau kita injeksikan hanya satu macam, ya, yaitu tadi kalau kita misalkan surfaktan yang kita injeksikan, nah mungkin daerah-daerah yang terkena surfaktan itu akan minyaknya akan tersapu, akan terambil gitu ya, akan terkuras. Tapi surfaktan itu dia seperti kita ketahui kan tidak terlalu ini ya, tidak terlalu larutannya tidak terlalu kental ya, sehingga rasio mobilitasnya juga tidak bisa diturunkan. Nah, yang secara efektif bisa menurunkan rasio mobilitas itu tadi adalah polimer. Nah, makanya kemudian orang melakukan riset bagaimana kalau masing-masing chemical ini kita gunakan bersamaan, tapi bersamanya tidak kita campur ya, antara surfaktan, polimer, terus kemudian kita aduk jadi satu chemical baru, kemudian diinjeksikan, enggak, tetapi diinjeksikan secara bergantian. Jadi pertama alkalin itu diinjeksikan dulu ya, kalau kita lihat dari gambar tadi ya, dari sini diinjeksikan alkalin ya, misalkan dia di bagian sini. Nah, nanti kan ketika diinjeksikan dia akan berjalan ke sana. Jadi seperti apa ya, kayak front gitu ya. Dia akan berjalan. Nah, setelah alkalin itu diinjeksikan, terus berikutnya diinjeksikan surfaktan. Nanti posisinya dia akan di belakangnya. Surfaktan akan di belakang alkalin. Nah, fungsi alkalin selain untuk tadi membentuk in situ surfaktan, juga untuk mengkondisikan reservoir ya, agar dia tidak, karena tadi surfaktan itu dia rawan terhadap reaksi dengan batuan atau dengan
minyak yang ada di reservoir. Nah, ya dikondisikan dulu dengan alkalin, baru diikuti dengan injeksi surfaktan ya, dengan jumlah tertentu atau tadi kita istilahkan dengan slug ya, dengan volume tertentu. Nah, setelah surfaktan itu menyapu minyak yang dilewati, belakangnya baru diinjeksikan polimer untuk meratakan. Ya, tadinya surfaktan itu mungkin hanya terpusat di daerah antara sini ya, misalkan kalau kita lihat dari atas hanya segini, ya, misalkan ya, segini surfaktannya. Nah, kemudian kita injeksikan polimer. Nah, polimer itu mungkin nanti karena dia akan memperbaiki sweep efisiensi, maka secara 3 dimensi dia mungkin akan menjadi seperti ini. Nah, sehingga surfaktannya dia akan lebih merata. Jadi masing-masing memiliki peran sehingga diharapkan akan terambil peran-peran yang positifnya dari masing-masing chemical tersebut. Maka digunakan tadi kombinasi. Kombinasi tidak hanya satu macam chemical. Tapi yaitu dampaknya ketika digunakan kombinasi, jumlah chemical yang digunakan makin bermacam-macam, secara volume juga mungkin bisa akan lebih banyak. Ya, karena itu tadi perlu dilakukan optimasi, ya, optimasi berapa atau chemical apa yang paling cocok diterapkan di lapangan tersebut. Tentu seperti dulu pernah disampaikan, penerapan suatu metode itu tidak langsung skala lapangan. Ya, mulai dari pertama skala lab dulu dibandingkan kalau polimer saja seperti apa, kalau surfaktan aja seperti apa, kalau dengan ASP seperti apa. Nanti naik dari skala lab mungkin disimulasikan dulu, disimulasikan terus nanti skala trial ya, trial di lapangan menggunakan mungkin 1 atau 2 sumur. Nah, setelah hasil tersebut menunjukkan hasil yang positif, baru kemudian diaplikasikan secara full scale atau skala besar. Seperti itu untuk yang kombinasi ya, kombinasi chemical. Terima kasih, Kak. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, nah ini tadi ya, mekanisme masing-masing chemical ya. Polimer dia perannya memperbaiki sweep ya, garis bawahnya kita bold di ini, memperbaiki sweep efisiensi secara volumetrik. Nah, maksudnya sweep adalah memperbanyak bagian di reservoir yang terjangkau oleh chemical. Karena kan tentu saja gini, kita injeksikan chemical, tetapi dari sumur injeksi langsung ke sumur produksi. Sama aja tidak memberikan efek ke reservoir. Padahal tujuannya kan ketika kita injeksikan ke reservoir, maka chemical itu akan menyebar ke seluruh area reservoir, dan kemudian minyak yang tadi berhasil terambil dari pori-pori yang terkecil itu dia ngumpul ngalir bareng-bareng menuju ke sumur produksi, sehingga produksinya akan naik. Ketika sweep efisiensinya itu kecil, ya, maka dia hanya recycle aja dari injeksi ke produksi, nanti balik lagi, tapi tidak meningkatkan recovery minyak. Ya. Maka tujuan polimer itu adalah tadi meningkatkan efisiensi penyatuan. Kemudian untuk surfaktan atau micellar, ya, tadi adalah menurunkan tegangan kapiler atau tegangan antar muka, interfacial tension. Interfacial tension. Nah, untuk alkalin ya tadi membentuk in situ surfaktan yang juga menurunkan tegangan antar muka, ya, tapi juga dia untuk mengubah petabilitas. Ya, sebenarnya sama ya, dengan surfaktan pun bisa mengubah petabilitas. Jadi yang tadinya sifatnya oil wet atau minyak itu lengket bebatuan, dia akan berubah jadi water wet. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah isunya. Isu adalah
ya tadi metode EOR yang digunakan tentu bukan tanpa keterbatasan. Nah, untuk polimer itu terkait dengan tadi, karena viskositasnya tinggi, maka dia lebih susah untuk diinjeksikan. Ya, itu perlu menggunakan pompa injeksi yang horsepower-nya besar. Kemudian juga terkait dengan stabilitas. Ya, polimer itu dia viskositasnya tidak konstan, tidak konstan. Nah, mungkin kalau kalian pernah mendengar webinarnya dari Pak Afido ya tentang polimer waktu itu ya, kita tahu bahwa polimer itu sebenarnya campuran heterogen ya antara padatan dengan pelarutnya yaitu air. Nah, pada kondisi tertentu, misalkan pada suhu tinggi atau kemudian pada salinitas atau kadar garam tinggi, maka yang tadinya dia merata ya membentuk emulsi ya kemudian viskositasnya tinggi, maka kemudian akan terjadi breakout ya, yang tadinya merata teremulsi ya tersuspensi, dia akan ngumpul ke bawah ya, sehingga secara umum nanti viskositas dari larutan polimer itu akan turun. Nah, itu akan ngaruh karena kita inginkan dengan polimer itu viskositasnya stabil. Juga efek dari kadar garam. Kemudian untuk micellar polimer dan juga surfaktan ini terkait dengan ya ini pertama adalah salinitas dan juga retensi. Artinya ada sebagian chemical itu yang teradsorpsi di batuan. Ya. Nah, ini untuk alkalin ini terutama terkait dengan komposisi minyak, yaitu ada tidaknya organic acid, asam organik yang ada di hidrokarbon. Kalau yang nggak ada, ya berarti penggunaan alkalin itu tidak bermanfaat. Oke, nah ini tadi juga sudah disampaikan ya terkait dengan faktor-faktor yang penting harus diperhatikan dalam penerapan chemical flooding. Untuk polimer tentu terkait dengan sifat viskositasnya. Ini adalah sifatnya adalah non-Newtonian. Non-Newtonian artinya viskositas dari polimer itu ya itu dia akan berubah terhadap berbagai kondisi ya. Berbagai kondisi terkait dengan kecepatan aliran juga viskositasnya bisa berubah, juga terkait dengan suhu dan kadar garam. Ini harus dicek di lab. Kemudian untuk surfaktan harus dilihat kelakuan fasa pada konsentrasi atau komposisi bagaimana antara air, minyak dan surfaktan itu membentuk satu fasa. Ya, ini dapat dilihat juga menggunakan diagram Bernoulli. Ya, ini tentu dipelajari lebih lanjut ya. Kalian di sini dikenalkan saja. Tapi intinya kelakuan fasa di komposisi berapa terbentuk visibility, pada komposisi berapa terpisah itu harus diketahui. Kemudian untuk yang alkalin ini adalah asid 6 ya, untuk alkalin tadi. Jika bilangan asam atau jumlah asam di minyak itu dikit, penggunaan alkalin tidak bermanfaat. Kemudian salinitas. Salinitas ini terkait dengan karakteristik dari polimer dan juga surfaktan. Kemudian tekanan kapiler, ya. Kurva tekanan kapiler setelah dilakukan injeksi surfaktan ini terkait juga dengan wettability. Kemudian retensi dari bahan kimia. Mengapa harus diperhatikan? Karena tadi chemical itu sama dengan uang ya. Kita tidak ingin bahan kimia itu kita injeksikan ke reservoir hanya untuk nanti nempel ke batuan. Dan makanya terkait dengan retensi atau kecenderungan bahan kimia itu untuk menempel di batuan juga harus diperhatikan. Jangan sampai misalkan gini, kita injeksikan 1 ton, ya ternyata 2 kintalnya sendiri atau 20%-nya nempel ke batuan. Berarti kan kita rugi di situ ya, yang harusnya digunakan untuk menurunkan tekanan permukaan atau untuk meningkatkan sweep efisiensi, dia hanya nempel di batuan. Dan juga ini recovery factor ini tadi harus dioptimalkan metode yang akan digunakan. Nah, ini tadi ya masing-masing mekanismenya untuk penggunaan chemical. Untuk
sweep efisiensi tadi oleh polimer. Untuk ini adalah oleh surfaktan atau mislab. Kemudian readability ini terutama oleh alkaline. Saya digunakan metode tadi ASP. Nah, ini tadi seperti saya gambarkan, kalau saya potong dilihat dari sebelah samping antara sumur injeksi dan sumur produksi, maka gambarannya seperti ini. Yang depan ini diinjeksikan duluan. Nah, pre-flush ini biasanya menggunakan alkalin ya, atau menggunakan fresh water. Atau menggunakan air yang kompatibel ya, untuk menyiapkan agar chemical itu tidak langsung rusak ketika bertemu dengan reservoir ya. Jadi setelah di pre-flush ya, istilahnya dicuci dulu lah ya, terus dimasukkan chemical utamanya di sini. Chemical utamanya berupa slug, itu bisa ASP atau TFSA, saya kurang tahu nih TFSA. Ini intinya adalah gabungan dari chemical mobility buffer. Nah, ini untuk menjaga agar sweep efisiensinya tetap tinggi. Biasanya menggunakan polimer dan fresh water ya, agar polimer itu tidak rusak oleh air injeksi. Nah, ini yang terakhir, yang utama untuk diinjeksikan adalah disebut sebagai chase water. Nah, ini adalah batasan-batasan penggunaan chemical flooding ya. Yang pertama tentu adalah biaya, karena dari metode-metode EOR yang ada, yang biaya fluida injektannya paling tinggi adalah chemical flooding. Jadi yang pertama adalah biaya, harus dioptimalkan tadi ukuran slugnya atau volume fluida injektan yang harus digunakan itu harus dioptimalkan. Kemudian chemical loss itu berkaitan tadi terutama dengan absorpsi. Jadi ada chemical yang terserap di batuan. Terus juga terjadi dilusi, ya, artinya karena chemical itu mengalami kontak dengan air formasi, maka terjadi pengenceran. Ketika pengenceran, konsentrasinya turun, berarti akan ya efektivitas untuk menurunkan tekanan permukaan juga akan turun. Nah, ini gravity segregation. Ya. Ini ketika chemical itu dia akan ngumpul di satu bagian dari reservoir. Nah, misalkan seperti ini. Ini adalah fluida injeksi, ini adalah fluida produksi. Nah, yang tadinya dia harus membentuk seperti ini, justru akan ke bawah. Nah, yang atas ini tidak akan tersatu. Kemudian kalau jarak antar sumurnya terlalu jauh, ini jarak antar sumur. Nah, kalau jarak antar sumur injeksi dan produksi terlalu jauh, maka akan menyebabkan lack of control. Jadi kita tidak bisa mengendalikan dari jumlah yang diinjeksikan dengan hasil yang diperoleh. Bisa jadi chemical itu ketika diinjeksikan tidak mengarah ke sumur produksi, malah mungkin menuju ke sumur lain. Ya. Kita tidak tahu. Kemudian masalah geologi, ya ini terkait dengan heterogenitas. Ya, kemarin ketika terjadi heterogenitas di reservoir, misalkan ada fracture atau rekahan, ya maka chemical itu dia akan hilang, ya tidak akan menyapu ke reservoir, tapi langsung masuk ke rekahan yang ada. Ya, itu biasanya ketika kondisi seperti ini kurang efisien menggunakan chemical. Kemudian proses yang terjadi itu sangat bervariasi ya. Tadi karena ada terjadi reaksi, kemudian juga terjadi penurunan tekanan permukaan, ya istilahnya prosesnya dia lebih
kompleks ya, dibandingkan metode KOR lain. Ini juga jadi concern. Itu adalah batasan-batasan penggunaan dari chemical flooding. Ya. Nah ini tadi ya, kira-kira seperti ini ya, urutan-urutan injeksinya. Reflush menggunakan air dengan katakan rendah. Ini juga jumlahnya setengah volume. Selanjutnya diikuti dengan slug chemical. Nah, slugnya bisa yang ini, surfaktan mineral polimer atau alkalin surfaktan. Ya. Kemudian diikuti dengan polimer dan taper. Taper itu untuk agar terjadi gradual, ya, terjadi angsur-angsur dari polimer menjadi just water atau air. Ya. Nah, kira-kira secara umum seperti itu yang diaplikasikan untuk chemical flooding. Nah, tadi secara kalau seperti kita lihat di water flooding ya, untuk melihat recovery atau displacement efisiensi dapat kita lihat dari kurva fractional flow. Nah, kalau water flooding ya kita tarik ya dari simpul dari kurva fractional flow awal ya, dari saturasi awal ya, diambil garis simpul. Pada saat digunakan polimer, maka kurva fractional flow-nya dia akan bergeser ke kanan sehingga nanti secara umum ya di sini ya saturasi SWBT-nya dia akan lebih tinggi. SWBT-nya akan lebih tinggi sehingga recovery dari polimer itu lebih tinggi daripada water flooding. Nah, untuk surfaktan juga sama, dia akan menaikkan SWBT dan di sini SOR-nya yang tadinya segini, SOR atau saturasinya residual awal segini, dia akan diturunkan jadi tinggal segini. SOR aksen misalnya. Jadi selain menurunkan kurva fractional flow juga menurunkan residual oil saturation untuk surfaktan. Nah, kemudian tadi untuk menghitung berapa recovery factor dengan penggunaan chemical, karena prosesnya sangat kompleks, maka lebih akurat jika digunakan simulasi, ya, menggunakan reservoir simulator. Yang biasanya yang melakukan ini yaitu di teknik perminyakan ya dengan simulator yang ada, kemudian dimasukkan karakteristik dari reservoirnya, ya bentukan geometri dari lapangannya, kemudian letak sumur, kemudian dimasukkan data chemical yang digunakan. Nanti disimulasikan secara detail sehingga diperoleh berapa perkiraan dari recovery yang diperoleh. Ada beberapa metode empirik, tetapi sifatnya sangat terbatas, sehingga lebih sebaiknya untuk chemical flooding menggunakan simulator. Ya. Oke, nah ini lebih detail terkait dengan bagian pertama adalah alkaline flooding ya. Jadi lebih detail untuk yang micellar atau surfaktan dan polimer akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, tadi seperti kita ketahui alkaline flooding itu dia akan membentuk in situ surfaktannya. Jadi kata kuncinya itu ya. Alkaline flooding akan membentuk in situ surfaktan dengan asam organik yang membentuk surfaktan. Nah, surfaktan yang terbentuk itu akan membantu menurunkan tegangan antarmuka, mengubah wettability dan membentuk emulsifikasi, membentuk emulsi. Jadi ketiga mekanisme ini yang membantu menurunkan ya, atau membantu menaikkan recovery-nya. Nah, yang digunakan adalah tadi ada natrium karbonat atau NaO. Nah, proses yang terjadi efisiensinya tergantung dari bagaimana pencampuran antara alkalin dan minyak yang ada di reservoir. Pertama, harus
ya harus ada kandungan asam organik, dan yang kedua tentu pencampuran dari alkali dan minyak itu harus merata di reservoir ya, tidak bisa hanya bagian kecil dari reservoir. Artinya tetap diperlukan polimer untuk meningkatkan sweep efisiensi. Oke, nah terus terbentuk emulsifikasi ya tadi antara surfaktan yang ada dengan minyak ya. Nah, untuk meningkatkan sweep efisiensi digunakan polimer, tetap digunakan. Tetapi harus diperhatikan bahwa polimer dan alkali juga bereaksi, sehingga dalam perancangannya harus dihitung ya, harus dihitung mungkin berapa alkali yang mengalami reaksi, dan juga artinya berapa polimer yang mengalami kerusakan. Untuk menanggulangi hal tersebut perlu dirancang apakah perlu semacam perantara ya antara polimer dan alkali. Nah, modifikasi dari alkali itu ada dengan penambahan surfaktan dan polimer. Oke, ini adalah metode ASP, adalah perbaikan dari atau modifikasi dari alkalin flooding. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi, ketika diinjeksikan caustic slug dan ke reservoir, maka akan terbentuk ya zona dengan tegangan antarmuka yang rendah, karena tadi antara minyak dan alkalin itu akan membentuk in situ surfaktan. Karena di sini tegangan antarmukanya rendah, maka minyak akan bisa mengalir di sini ya, bisa mengalir sehingga kadar minyak di sini dia akan lebih tinggi. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, jadi gambarannya larutan yang diinjeksikan bisa NaOH, KOH, atau natrium bikarbonat akan membentuk ini. Yang penting adalah OH-. OH- kemudian reaksi dengan asam organik untuk surfaktan. Ya, jadi ada tiga mekanisme, yaitu penurunan tegangan antarmuka, kemudian pengubahan wettability menjadi water wet, ya, dan juga membentuk emulsi. Jika terbentuk emulsi, maka ya minyak itu lebih mudah mengalir, tidak terikat di batuan. Oke, itu adalah gambaran mengenai alkalin flooding. Untuk metode berikutnya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan? Silakan. Sofyan Maskan. Sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Belum ada pertanyaan. Singgi Adinugroho, ada yang ingin ditanyakan? Baik Pak, belum ada Pak. Ada ya, semoga cukup jelas. Gusti Ngurah Bayu, ada yang ingin ditanyakan? Masih belum ada Pak. Ada ya. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya kira cukupkan dulu. Nanti untuk materi berikutnya akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Ya, nanti setelah chemical flooding kita lanjut dengan metode lain, yaitu thermal recovery. Ya. Dan terakhir nanti adalah mikrobia. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, pertemuan hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.